Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islam? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang kematian dan angkernya kuburan Abu Jahal. Sahabat Islami rahimakumullah. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bahkan bisa jadi sampai kiamat nanti. Dia adalah tokoh antagonis, musuh bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Sampai kini, kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kaum kafir Quraisy masih ada, kendati tidak terawat. Belum lama ini kanal YouTube Bung Hasibuan menayangkan kuburan dedengkot kaum kafir Quraisy itu. Kesannya sangatlah angker. Yang dibilang kuburan itu sejatinya hanyalah tanah lapang yang ditumbuhi beberapa pohon berduri. Kesannya tak terurus. Di kanan kiri tanah lapang itu berdiri bangunan. Bahkan di dekat kuburan itu ada bekas kesibukan alat berat yang meratakan tanah. Ada bekas-bekas ban kendaraan berat di sana, mirip lubang buaya. Tutur Bung Hasibuan menggambarkan kondisi daerah tersebut, merinding lanjutnya menggambarkan perasaannya. Kuburan Abu Jahal berada di kota kecil Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Kini untuk menuju ke sana dari Madinah bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Jalannya mulus, masing-masing terdiri dari 3 jalur dalam 2 arah dengan pembatas beton mereka yang rapi. Sepanjang perjalanan tidak banyak ditemui pemukiman. Kanan kiri jalan hanya gunung batu. Setelah 1 jam perjalanan ditemukan kompleks industri Al-Musayyib. Tidak jauh berikutnya terdapat pula pemukiman kota kecil Al-Hasaniyah. Ketika bertemu dengan barisan gunung berselimut pasir gurun, pertanda Badar sudah dekat. Selain mayat 70 kafirun yang tewas dalam perang Badar, di kota ini juga terdapat makam syuhada. Di sana ada tugu peringatan syuhada Badar. Kemudian, mari kita melihat lagi jauh ke belakang. Terik mentari di kampung Badar, Madinah, tepatnya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624. Terasa lebih panas dari biasanya. Pada hari itu, pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan kaum kafir Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Ketika perang belum mulai pecah, ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdurrahman bin Auf berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. Lantas ia bertanya, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Tanya pemuda penduduk asli Madinah itu. Seperti yang dikutip dalam ringkasan Sahih Muslim tulisan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. "Ya kenal," jawab Abdurrahman bin Auf. "Tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afrah. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya. Tidak lama berselang, datanglah pemuda lainnya yang juga dari Ansar. Pemuda ini ternyata adik daripada Mu'az, yakni Muawiz bin Afrah. Ia pun bertanya, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluanmu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Di kejauhan,
Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. Itu Abu Jahal, seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Pada kala itu, Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Tatkala dua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi oleh 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun yaitu Muawiz menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menembas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Muawiz syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya, Mu'az bin Afra juga melukai kaki sebelah Abu Jahal sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah mengucur deras. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. Sampaikan salamku kepada temanmu. Bilang ke dia, saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri, padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan, dia musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat. Endingnya, pasukan muslimin yang lebih mini itu berhasil mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy. Jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin yang syahid dan 70 orang pasukan kafir yang tewas. Selain itu, pasukan muslimin berhasil menawan 70-an orang pasukan kaum kafir Quraisy. Seperti yang sudah disebut di atas, salah satu dari 70 orang anggota pasukan kaum kafir Quraisy itu yang mati adalah musuh abadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal. Di tempat itu pula, 70 orang itu dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati kubur mereka, sebagaimana diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, seru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama petinggi kaum kafir Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan atau perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Demikianlah uraian singkat kita pada kali ini tentang kematian dan angkernya kuburan Abu Jahal. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Di mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.